Halo anak-anak Marsudirini Surakarta yang terkasih. Selamat pagi berkah dalam. Apa kabar? Anak terkasih, pagi ini tanggal 1 September 2020 kita membuka rangkaian kegiatan selama bulan Kitab Suci Nasional 2020 dengan melaksanakan ibadat pembukaan BKSN. Anak, silahkan mengambil posisi duduk dan sikap doa yang baik. Selamat mengikuti ibadat. Suster, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita buka ibadat pembukaan bulan Kitab Suci pagi ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang selamanya. Suster, Bapak Ibu Guru dan anak yang terkasih, siswa-siswi SD Marsudirini dan para karyawan, anak-anak yang masih ada di rumah yang mengikuti ibadat ini beserta orang tua, selamat pagi berkah dalam. Dengan semangat sehati dan sejiwa, kita memasuki bulan September. Gereja Katolik Indonesia menetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Adapun tujuan dari bulan Kitab Suci Nasional ini supaya seluruh umat Katolik Indonesia lebih rajin membaca Kitab Suci dan mendengarkan sabda Tuhan secara pribadi. Tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini adalah mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Kita yakin bahwa Kitab Suci merupakan sarana untuk dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membaca Kitab Suci, kita mendengarkan Tuhan bersabda pada kita, dan sabda Tuhan adalah kekuatan hidup dan iman kita. Marilah secara khusus, secara istimewa di bulan September ini kita akrab
dengan kitab suci. Agar kita semakin pantas dan layak di hadapan Allah, marilah kita menyesali dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dengan bersama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para raga dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoa saya kepada anak Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber segala yang baik. Engkau bersabda kepada kami melalui kitab suci yang kami baca setiap hari. Dampingilah kami dengan roh-Mu agar kami dapat mengerti firman itu. Dan semoga berkat tuntunan kami sanggup melaksanakan apa yang telah kami mengerti dalam merenungkan sabda itu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah villa. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, mengerti angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Why are you so fearful? Mengapa kamu tidak percaya?" How is it that you have no faith? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapkah gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku
segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Tadi Bapak Marso telah mengatakan bahwa Gereja Katolik Indonesia dalam setiap tahun mengkhususkan bahwa bulan September adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk mengakrabi kitab suci. Dan secara istimewa, bulan September ditetapkan menjadi bulan kitab suci nasional. Dalam setiap tahun, bulan kitab suci nasional diisi dengan berbagai kegiatan yang lebih bersifat pendalaman kitab suci melalui berbagai metode, terutama katekese umat untuk berbagai kategori anak, remaja, orang muda, dan orang dewasa. Nah, tema tahun 2020 ini dari LBI adalah mewartakan kabar baik atau kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, tema ini menginspirasi bagi kita agar kita tetap berpegang teguh pada sabda Allah di tengah krisis iman dan identitas yang melanda hidup kita, di mana saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah. Iman adalah persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Nah, kalau kita beriman, berarti kita menanggapi wahyu dari Allah secara penuh yang terjadi di dalam pribadi Yesus Kristus. Sedangkan identitas adalah merupakan kesadaran akan siapa diri kita ini. Dan kesadaran ini mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kita berbicara, lalu bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Iman sebagai identitas diri itu sangat penting, sebab menentukan perilaku dan cara kita menjalani kehidupan sebagai orang Katolik. Berhadapan dengan krisis iman dan identitas, kita dapat belajar dari Yesus bersama murid-muridnya dalam menghadapi angin ribut. Sekarang coba kita bayangkan, seandainya kita juga ada di dalam perahu, seperti yang terjadi di dalam perikop bacaan yang baru saja kita dengar, bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Sewaktu badai mulai datang dan dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir dan penuh air, saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid waktu itu, kepanikan mereka, ketakutan mereka, dan kekhawatiran mereka, sekaligus juga sebel-sebelnya mereka kepada Yesus yang
Mereka menganggap bahwa Yesus diam saja, tidak peduli bahwa perahu sebentar lagi akan hancur. Kemungkinan 99,99% akan menjadi sikap dan perasaan kita juga. Jadi kalau mau berbicara tentang tema hari ini, kita diharapkan untuk tenang di tengah badai kehidupan. Rasanya memang lebih mudah mengucapkannya daripada mengimani dan melakukannya. Dalam bahasa Jawa ada istilah atau wit gedang apa pakel. Ngomong gampang, ngelakoni angel. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau melihat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi permenungan kita untuk mengupayakan ketenangan, tetap damai dan bahagia meskipun ada di tengah badai kehidupan yang sekarang ini sedang terjadi, di mana kita masih diselimuti suasana pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa badai itu selalu ada. Percaya tidak Bapak Ibu? Nah, badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita ini. Di tengah kehidupan kita, kemungkinan besar kita bertemu dengan beragam macam tipe badai. Apalagi dalam situasi seperti ini, ketika mau pergi banyak pertimbangan dan juga persiapan. Misalnya kita harus memakai masker, membawa hand sanitizer, lalu yang untuk menutup wajah, facial ya. Nah, hal itu kadang-kadang membuat kita untuk bergumul, untuk berpikir, lalu kita mungkin sudah siap ya, punya lipstick Mirabella atau Ines, lalu akan kita pakai, tetapi kita pakai masker, tentu tidak ada yang melihat. Lalu juga mungkin bapak-bapak mempunyai kumis yang bagus, yang indah, sehingga mempesona orang, tapi harus ditutup. Nah, itu tentu menjadi pergumulan. Tetapi di balik itu semua, justru kita diharapkan untuk mensyukuri dan juga memberikan apa yang terbaik dalam diri kita. Kalau ibu-ibu ya untuk suami, kalau bapak-bapak ya untuk istri, dan terlebih untuk Tuhan sendiri yang telah menciptakan diri kita dengan segala keindahannya. Tenang di tengah badai bukan berarti kita melarikan diri dari kenyataan, melainkan kita siap untuk menghadapi kenyataan, dan yang membuat salah satu kita tenang adalah saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Itu. Yang kedua, saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Ketika berada di tengah badai, itu adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan tenang dalam menghadapi badai kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kepada kita kekuatan yang cukup, sehingga kita bisa melewati dan mengalahkan setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, badai pasti akan berlalu. Percaya Bapak Ibu? Ya. Pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Pertanyaannya, setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi yang seperti apa? Dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, para murid menjadi semakin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul. Jauh sebelum badai itu akhirnya datang. Nah, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya
sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi, sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai yang sedang terjadi itu. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dirinya ke tempat yang lebih tinggi, yang membuat dia bisa melewati badai itu sedahsyat apapun. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, bila kita berada di tengah badai hidup kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi, lebih dekat dengan kuasa Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kita semua. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, lingkupilah kami dengan sayap-Mu, naungilah kami dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja semesta alam, kami tenang sebab Engkau beserta kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan menderaskan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, Suster dan saudara terkasih, marilah kita membacakan permohonan kita kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tetap setia dan tekun mewartakan kabar gembira di tengah masyarakat apapun situasinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pewarta sabda Tuhan, ya Bapa, bimbinglah semua orang yang terpanggil untuk mewartakan sabda-Mu. Semoga mereka tetap tekun dan bersemangat dalam menjalankan tugas panggilannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Allah, ya Bapa, teguhkanlah umat Allah dengan Roh-Mu, terlebih kami yang sedang berada dalam krisis iman dan identitas di tengah situasi pandemi ini. Semoga kami tetap bertahan menghadapi godaan dan tetap setia kepada-Mu. Kami mohon. Bagi kami, keluarga besar SD Marsudirini Surakarta, ya Bapa, semoga kami tidak segan-segan membaca, merenungkan dan menghayati sabda-Mu dalam keseharian hidup kami. Marilah kita mohon. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan seluruh rangkaian doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalahan, dan bantulah kami memahami sabda Yesus Putramu, supaya kami selalu dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kasih setiamu sungguh besar. Karena kasih setiamu itu, Engkau rela turun menjadi manusia dan rela tinggal di antara kami. Selanjutnya, Engkau selalu menyapa kami melalui sabdamu dalam kitab suci. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami selalu mengamalkan sabdamu itu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita, keluarga besar SD Marsudirini Surakarta ini, para suster, Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati, serta anak-anak di rumah dan orang tua, dan semoga kita semua senantiasa dapat bimbingan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati dan anak kekasih dan orang tua, dengan ini ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kabar gembira. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari